Tertawa di atas penderitaan jin. Sabar Paklah. Emang Bu Pramusa. Iya. Aduh. Sinam. Hei, ya. Nung pingsan bendera putih. Jantungnya deg 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 deg. Habisin, Pak. Nggak ngaku, nanti diminumin lagi. Sampai kapanpun dia tidak boleh dengan siapa-siapa. Zaliman dibalas dengan kezaliman. Mas Anton, ya gue sing disiram rakie disiram ingin dengan anake banyu. Nih. Ada film yang gambar menyerupai orang lagi nggak? Ini nih mas. Ini dengar. Naik. Apa ini? Mana? Iya itu. Bunga. Oh, bunga. Apa bunga? Iya, bunga mawar. Buku nih, buku. Gambar buku. Oh iya ini. Apa? Gambar orang. Iya. Gambar orang-orangan. Dia pegang buku. SMA, SMP negeri, SD. Nggak ada. Ya itu ada 9 orang ya. Yang kecil. Ari, dan yang buta. Nggak buta. Ini dia. Apa? Oh ini orang nih. Kelihatan nggak? Iya. Iya. Jadi yang namanya sihir atau apapun itulah, santet sihir itu ya. Mereka biasanya menggunakan beberapa lintasan-lintasan terminal lah, diantaranya gambar-gambar macam.
gini aja. Semuanya Tuh. mobil. Sini mas. Itu ada lagi. Siram ini. Ya udah. Kotak itu. Bejana-bejana kayak gini nih. Bisa ngono wis langka wis. Yang penting besok ini diamankan aja semua galon-galonnya. Kemudian ya. Pas waktu dirap, mungkin tadi Ustadz kayak nemuin gambar orang atau apa itu ya di alat sablon itu. Begitu disiram, mata itu langsung kayak kesiram air, terus sakit ya gitu loh rasanya. Terus pas Ustadz galon apa ya tadi itu begitu dikocok-kocok perut itu emang rasanya kayak dikocok-kocok kayak gitu, muter kayak gitu rasanya. Terus lawas lepas, nanti ada lagi apalagi yang dirasa nanti lawas lepas gitu, tapi jauh lebih enteng. Sekarang sih untuk dada udah alhamdulillah udah nggak sakit. Kalau tadi kan terasa banget tuh nyesek di sini. Sekarang sih nggak, alhamdulillah hanya tinggal pusing. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah menyelesaikan proses ruqyah yang kedua untuk Ibu Putri sebagai follow up untuk penanganan yang belum tuntas. Jadi di tim Muhammad Faizar Official, setiap narasumber-narasumber di segmen kisah kita, yakni segmen untuk sharing pengalaman, ketika memang ada beberapa pasien-pasien atau narasumber-narasumber yang memang gangguannya terlampau parah, kita sudah komitmen untuk mengawal proses penyembuhannya. Kita datangi rumahnya dan kita telusuri apa sih yang menjadi sebab gangguan-gangguan itu terasa membandel. Nah, ibaratnya lemak itu ya susah mati kusuki pakai sabun gitu ya. Nah, ternyata kita menemukan banyak sumber-sumber ya. Beberapa sumber-sumber yang menjadikan setannya itu memang bercokol kuat, khususnya di dalam tubuh Ibu Putri. Tadi juga kita telah menangani adik beliau, Mbak Lia, yang juga gangguannya setipe dengan Bu Putri.
Mungkin teman-teman bisa lihat tadi tangannya juga membentuk simbol setan, kadang-kadang juga begini, ya. Intinya sama semuanya. Kesimpulan dari penanganan kali ini untuk Ibu Putri, yang pertama, setan itu tidak akan pernah bisa menguasai manusia kecuali manusia yang welcome, manusia yang mempersilahkan setan itu untuk menguasai dirinya sendiri. Walaupun secara lisan dia tidak mempersilahkan secara langsung, silahkan kamu kuasai, mana ada manusia yang mau dikuasai jin 100%. Ya. Yang dimaksud mempersilahkan di sini adalah mempersilahkan tanpa sadar, baik di keseharian atau karena adanya beberapa tekanan-tekanan batin, emosi-emosi negatif atau efek trauma yang sudah lama hinggap di jiwa pasien, di jiwa korban jin tersebut. Tentu ini butuh terapi yang betul-betul telaten, sabar, dan istiqomah. Penanganan ruqyah itu bukanlah penanganan instan. Ruqyah kemudian jin kabur begitu saja. Menurut pengalaman kami dan juga guru-guru kami, ketika jin itu merasuki manusia dengan kerasukan yang kulli, total dia merasuki, dan juga daim, terus-menerus, ya, pasti manusia yang dia rasuki itu memiliki keterpurukan dalam batin atau jiwanya. Dan ini harus dibangkitkan. Motivasi sembuhnya juga harus dihidupkan. Motivasi juangnya juga harus dihidupkan. Nah, untuk kasus Bu Putri ini adalah gabungan, ya. Pertama, beliau pernah cerita waktu di segmen kisah kita, leluhur-leluhurnya dulu banyak sekali melakukan ritual-ritual tradisional. Yang mana ritual-ritual tradisional ini tentu ritual yang menyelisihi syariat Islam dan juga berseberangan dengan akidah Islamiyah kita. Tentu ketika ritual-ritual tersebut dilakukan, jin akan terundang. Dia akan menunjukkan eksistensinya untuk berusaha melindungi anak cucunya. Supaya apa? Supaya diberi sesaji lagi, supaya dianggap keberadaannya. Karena bagi mereka itu prestasi yang luar biasa. Bisa membuat manusia itu melenceng akidahnya. Nah, yang kedua, beliau juga ada indikasi kuat terkena serangan sihir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang kita fokuskan justru malah dari pengaruh-pengaruh jin nasab, karena mereka itulah yang sudah sangat hafal seluk-beluk karakter dari Ibu Putri itu sendiri. Ya, jadi yang namanya santet, ya, mereka itu butuh yang namanya apa ya? Kalau boleh kita katakan itu terminal, tempat singgah atau terminal. Yang mana dengan terminal itulah nanti dia akan bersarang di situ dan akan memberikan komando untuk jin lainnya untuk mengganggu seisi rumah. Makanya saya betul-betul mewanti-wanti untuk tidak memasang foto di dinding rumah atau memajang patung, ya. Memajang patung. Kalaupun punya action figure atau mainan-mainan yang masih dimainkan oleh anak-anak kecil, ya, bagi yang masih punya anak kecil, lebih baik ketika mainan itu sudah selesai, mainannya ditutup sama kain, baca bismillah, tutup sama kain, atau disimpan di dalam lemari. Benda-benda itulah yang biasanya menjadi lintasan-lintasannya bangsa jin yang dikirim oleh tukang sihir. Nah, yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman nyata dari sahabat kami yang memang dulu pernah berkecimpung di dunia santet. Bahkan beliau ya jadi tukang santet yang profesional. Beliau menceritakan demikian. Ya, khodam-khodam itu akan diletakkan atau diberi energi khusus pada foto-foto atau gambar-gambar yang menyerupai makhluk hidup, khususnya manusia. Nah, kalau wayang bagaimana? Nah, ini wayang juga lebih baik disimpan, jangan dipajang juga. Gitu ya. Wayang, boneka simpan di tempat yang tertutup, lemari gitu ya. Lemari atau apa namanya tertutup dan ditutup kain.
Ini juga nanti yang solusinya ya cukup tutup kain saja. Tipe orang ya, tipe Bu Putri ini tipe orang yang kalau dia sakit ya, dia sakit, pengobatannya itu bagusnya dengan menyentuh tanah secara langsung. Karena ada beberapa karakter-karakter orang, dan itu bisa kita lihat dari bentuk telapak tangan, tidak lepas dari 6 karakter tangan sendiri. Dan ini bukan bagian dari ilmu ramalan tangan, tidak. Ya, ada yang membagi 6, ada yang membagi 4. Nah, itu nanti di situ bisa kita lihat jenis-jenisnya. Dan karakter atau tipe dari Bu Putri ini adalah orang-orang yang kalau kena tanah itu bisa membuat moodnya bangkit ya, dan juga penyembuhannya menguat. Dan tanah sendiri ini sudah dijelaskan dalam beberapa hadis, digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk penyembuhan. Memang lebih spesifik, hadis tersebut menjelaskan Nabi menggunakan tanah untuk penyakit-penyakit kulit. Beliau meludah sedikit di telunjuknya, di ludah, lalu ditempelkan sambil membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa saqimuna bi'idni rabbina. Dengan nama Allah, dengan tanah bumi kami, dengan air liur sebagian kami, semoga disembuhkan penyakit sebagian dari kami. Dan itu ternyata bukan hanya untuk penyakit kulit saja, termasuk racun juga. Nah, sihir juga bisa, insya Allah dengan tanah. Dan ini disebutkan dalam beberapa referensi kitab-kitab ruqyah syariah yang saya koleksi ketika di Mesir. Hubungan antara Bu Putri dan Mbak Lia, saya rasa tidak ada hubungan yang khusus ya. Justru yang lebih khusus ini hubungan Bu Putri dengan Pak Har, yakni suaminya sendiri. Nah, ini di segmen kisah kita yang lalu sudah saya bacakan langsung dari kitabnya. Ada jenis sihir namanya as-sihrul iqtirani. As-sihrul iqtirani adalah sihir yang sifatnya paralel. Saat jin itu membandel, kita bisa ruqyah orang yang paling disayang, orang yang terdekat. Kalau suami istri, istrinya yang bereaksi, bisa jadi sumber atau pusatnya ada di suaminya, walaupun suaminya ketika diruqyah tidak bereaksi. Itu juga sebaliknya, suami yang bereaksi susah untuk dikeluarkan, bisa jadi sumbernya ada di istri, walaupun tidak bereaksi ya. Karena ukurannya bukan reaksi. Makanya jinnya itu betul-betul agresif sekali ketika kita hendak meruqyah suaminya Ibu Putri sampai menyerang gitu ya. Nah, adapun ketika Bu Putri itu minum susu, kok Mbak Lia itu langsung muntah, bisa jadi karena satu nasab atau satu keturunan. Karena Mbak Lia juga adiknya Ibu Putri, makanya ketika diminumkan reaksinya muntah. Sebenarnya kalau misal Bu Putri itu tidak kena serangan-serangan sihir atau serangan dari luar gitu ya, insya Allah reaksinya juga tidak sefrontal itu. Reaksinya mungkin hampir sama seperti Mbak Lia. Karena mereka ini punya pengalaman psikologis yang tekanan psikis yang sama gitu. Nah, tadi kita inisiatif untuk memandikan Pak Har ya. Akhirnya kita mandikan dengan tumbukan 7 helai daun bidara. 14 ya. Karena 2 orang sih. Jadi 7 sama 7. Nah, itu kita ruqyah sesuai apa yang dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Pendapat dari Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala. Beliau seorang ulama salaf yang berijtihad untuk mengobati sihir dengan daun bidara. Bisa dengan dimandikan dan bisa diminumkan juga. Caranya mudah, tinggal diulek. Kalau mau campur garam ya tidak masalah. Kalau di kitab tidak dicampur garam, langsung dicampur air saja, dibacakan ayat ruqyah, baru buat mandi.